Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawlah, amma ba'd. Di sini diumumkan kepada para santri sekalian, setiap malam Kamis ada pembacaan, terserah gurunya kitabnya. Jadi minggu ini malam perdana saya buka kitab, ada Abul Alim wal Muta'allim karyanya Mbah Hashim atau pendiri NU. Kemudian minggu berikutnya nanti ada gilirannya. Kalau ada kitabnya bawa kitabnya, kalau tidak ada beli, tukar kitabnya. Kalau tidak ada, walaupun jarak misal kita pembelajaran sekian bulan. Kenapa? Karena syira'ul kutub yurithul ghina. Membeli kitab adalah mewaris kekayaan. Jadi kalau mau kaya, kalau mau sugih, beli banyak-banyak kitab, tukar banyak-banyak kitab. Gitu. Jadi setiap pembelajaran malam Kamis khususnya bergantian seluruh dewan guru. Kalau tidak ada, bawa. Sini yang saya baca kitab Adabul Alim wal Muta'allim karyanya Mbah Hashim ibn Asy'ari Jombang. Sebelum pembelajaran dimulai, kita niat sama-sama, niat belajar Imam Haddad. Nanti diikutin aja, diiringi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dalalata alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Salatu wassalamu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di sini musannif atau pengarang kitab memulai kitab beliau, pengarang kitab dengan bismillah. Kenapa? Karena banyak kandungan bismillah. Ada dalam suatu riwayat, kullu amrin dzibalin, setiap perkara yang penting, la yubda'u bi bismillah, tidak dimulai dengan bismillah, bahwa apa itu bakal kurang nanti, kurang barokahnya. Bahwa aqta ajzam, kurang nanti barokahnya. Jadi setiap perkara yang penting hendaknya kita pakai bismillah. Misal disunnahkan sebelum mandi apapun, mandi sunnah pakai bismillah. Sunnahkan ketika pembelajaran pakai bismillah. Itu dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahim lagi Maha Penyayang.
Ar-Rahman di sini sifat Allah Ar-Rahman yang berarti maha pengasih di dunia. Sampai-sampai seandainya Allah tidak kasih kepada makhluk, Fir'aun udah mati duluan, udah tidak dikasih makan, udah tidak dikasih nikmat. Ini Ar-Rahmannya Allah. Sifat Ar-Rahmannya Allah kasih di dunia bagi makhluk siapapun, tidak khusus kepada orang-orang yang beriman. Beda dengan Ar-Rahim, lagi maha penyayang, penyayang kepada siapa? Lil mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Nah, jadi khusus Ar-Rahimnya Allah nanti di akhirat. Orang kafir, orang non muslim dapat gak? Gak dapat. Kenapa? Karena sifat Allah Ta'ala Ar-Rahim, penyayangnya di akhirat. Seandainya Ar-Rahman Allah tidak ada di dalam dunia, sifat Ar-Rahman tidak ada di dalam dunia, niscaya Fir'aun, Abu Lahab, orang-orang yang fasik dulu tidak akan kedapatan nikmat. Tapi Ar-Rahmannya Allah berlaku kepada siapapun di dunia, baik non-muslim, orang Yahudi, etis dan lain sebagainya, itu berlaku. Tetapi Ar-Rahim tidak, ini hanya di akhirat nanti kepada khusus pada orang-orang yang beriman. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji milik Allah Rabbul Alamin. Di sini juga musannif memulai dengan kalimat Alhamdulillah, mensunahkan yang kedua, karena ada di dalam riwayat lain kullu amrin la yubda bil hamdalah atau bil alhamdulillah wa huwa aqta, sama kurang barakah. Ini dalam riwayat lain ada dengan Alhamdulillah, ada dengan basmalah. Jadi biar dapat dua-duanya dibuat. Wassalatuhu wassalamuhu, salawat dan salam ala Sayyidina Muhammadin. Jadi ketika disebut nama Nabi kita Muhammad, bersalawat. Kenapa? Karena kata Nabi, al-bakhil man dzukirtu indah, orang yang bakhil ketika disebut namaku, kata Nabi, falam yusalli alayya, orang itu tidak bersalawat kepadaku. Jadi supaya kita tidak termasuk dalam golongan orang yang jahil, orang yang bakhil, maksudnya kita bersalawat ketika ada nama Nabi. Asyrafil mursalin, sepaling mulia para rasul. Jadi jumlah rasul semuanya ada 313. Semuanya yang paling mulia, yang paling utama siapa? Ya Nabi kita. Asyrafil mursalin, sepaling mulianya para rasul. Jumlah total rasul semuanya berjumlah 313. Sebilangan dengan perang Badar. Perang Badar jumlahnya 313. Wa khatamin nabiyyin, bisa dibaca khatam atau khatim, terserah. Yang penting tahu maknanya. Khatamin nabiyyin, khatim, penutup para nabi, wa ala alihi. Jadi jangan percaya lagi kalau ada orang yang ngaku selain nabi kita, karena nabi kita nabi yang paling terakhir dan rasul paling terakhir. Zaman sekarang banyak di daerah Jawa sana, lupa nama Jawanya, Jawa apa, ada nama orang ngaku namanya Tukimin. Apa Tukimin ini? Jualan bakso, ngakunya sebagai nabi. Nah, ini nggak pantas. Jadi kalau ada ajaran-ajaran yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, hendaknya kita teliti dulu. Ya ada orang ngaku nabi, kalau orangnya karamat apapun, siapa tahu itu lanjuran istidraj. Jangan langsung dipercaya, karena akhir para nabi dan akhir para rasul ya nabi kita. Wa ala alihi thayyibin, kepada keluarga at-thayyibin, wa ashabihi at-tahirin, kepada sahabat-sahabat at-tahirin ajma'in, semuanya atau seluruhnya. Amma ba'd, adapun sesudah itu, faqad ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha, sungguh diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, haqqul walad ala walidihi, hak seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Maksudnya hak seorang anak bagi kedua orang tuanya itu apa? Hak anak
orang tua memiliki hak kepada anaknya apa saja. Yang pertama ayyuhsina ismahu, bahwa membaguskan nama si anak tersebut. Jadi orang tua ini hak terhadap anaknya yang pertama membaguskan namanya. Maksud namanya itu apa? Lafaznya bagus, maknanya bagus, dan maksudnya juga ada. Misal yang bagus-bagus, misalnya depannya Muhammad atau Ahmad. Misal orang menamakan anak apa? Uwais Al-Qarani. Biar apa? Biar nanti tafaulan, Uwais Al-Qarani ini orangnya cinta Nabi dan bakti kepada orang tua. Jadi lafaznya bagus, makna dan maksud tujuannya. Jadi harus ada niat pemberian nama itu. Misal namanya Salman. Salman ada di zaman Nabi. Seorang sahabat, Salman Al-Farisi. Ini kalau tujuannya kepada Salman Al-Farisi, maksudnya kepada Salman Al-Farisi berarti bagus. Tapi zaman sekarang ya mohon maaf, Salman banyak nama. Ada Salman apa? Tukang mabuk, tukang judi dan lain sebagainya. Jadi niat maksudnya Salman mana? Salman gang sebelah yang orangnya ini itu. Nah, jadi itu tidak layak itu untuk diberikan nama karena mengikut kepada Salman yang ditujunya tadi. Macam-macam zaman sekarang Salman siapa? Salman Khan. Salman Khan, pemain pemeran India itu baguslah diikuti. Nah, yang pertama membaguskan nama si anak tersebut, wa yuhsina murdi'ah, dan membaguskan susuannya. Makanya Nabi itu diantar pada Bani Sa'ad. Yang pertama Halimatus Sa'diyah, pertama Suwaibah Al-Salamiyah, kemudian Halimatus Sa'diyah. Nah, itu diantar Nabi kita kemana? Ke Bani Sa'ad. Itu budi pekerti penduduk kampungnya di sana itu bagus. Wayuh sina murdi'ah, membaguskan susuan si anak tersebut. Kalau zaman kita sekarang nih, tidak ada lagi yang namanya upah menyusu itu, tidak ada lagi. Karena zaman sekarang ada susu botol atau susu ibunya. Nah, jadi kalau kayak gitu kita milih apa? Ibu yang baik. Maksud milih ibu yang baik itu gimana? Pilih calon istri yang baik. Kalau kita mondok, ya pondok juga lawanannya. Jadi cari wahai pemuda. Kita semua pemuda. Karena belum ada yang umur 40 tahun. Wahai pemuda, cari. Apa yang dicari? Calon ibu dari anak-anakmu. Nah itu. Biar apa? Biar bagus susuannya. Yang ketiga, wa yuhsina adab. Kemudian yang terakhir, membaguskan budi pekerti si anak tersebut. Membaguskan adab si anak tersebut. Jadi dari kecil dibiasakan. Ketika kita sholat, lihatkan kepada anak. Karena kebiasaan anak akan terlihat oleh apa yang dikerjakan orang tuanya. Jadi kebiasaan anak akan dilihat oleh si anak tersebut, apa kebiasaan oleh si orang tuanya. Orang tuanya sering main HP, nanti anaknya juga main HP. Wayuhsina adab. Makanya suatu ketika ada di zaman Sayyidina Umar, orang tuanya ini anaknya sangat bandel, nakal bahasa kitanya. Suatu ketika si orang tuanya ini mengadu kepada Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, ini anak saya ini bandel betul, nakalnya luar biasa. Lalu kata si anak, namanya anaknya ini pintar, saya mau nanya wahai Amirul Mukminin, wahai Khalifah, saya mau nanya, adakah hak seorang orang tua terhadap anaknya? Ada, kata Sayyidina Umar. Yang pertama, dia baguskan namanya. Yang kedua, dia baguskan susuan anaknya. Yang terakhir, dia baguskan budi pekertinya. Dia ajarkan Al-Quran.
Lalu kata anak tersebut, wahai Amirul Mukminin, saya tidak ada tiga-tiganya. Yang pertama nama saya tidak karuan, yang kedua ibu saya nggak tahu, nggak jelas dari mana asalnya. Kemudian saya juga tidak diajarkan Al-Quran. Jadi kata itu, wahai kata Sayyidina Umar, kalau begitu orang tuamu yang salah. Jadi dimarahin lah oleh Sayyidina Umar si orang tuanya tadi, karena orang tuanya yang berasal menuntut. Rawahul Baihaqi. An Ibnu Sirin radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Sirin radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, Ibnu Sirin nama beliau bisa dikenal dengan Muhammad ibn Sirin. Jadi ada kisah Muhammad bin Sirin, suatu ketika ada seorang laki-laki mencari zait atau mencari minyak, satu kendil, satu botol bahasa kitanya. Suatu ketika belilah laki-laki ini bertanya, kam thamanuha, berapa itu harganya, kepada orang yang lain. Thamanuha khamsuna dirhaman, itu harganya total 50 dirham. Aduh, mahal betul, kata si laki-laki. Udah, kata si penjual, gak usah beli aja sudah. Udah belinya satu botol, mana maki-maki lagi. Belinya sedikit, mana maki-maki lagi. Harganya mahal betul, harganya larang benar, 50 dirham. Nah kemudian berjalan si laki-laki ini. Ketika berjalan ada anak-anak, bahasa katanya menabrak si laki-laki ini. Ketika ditabrak marah lagi si laki-laki ini. Ala tamliku ainain tarabihima, kamu ada melihat kan mata kamu tuh? Nah, itu bahasa kitanya. Kamu ada melihat kan toh? Aku kegenalan ini diranja. Nah itu. Lalu kata si laki-laki ini, ketika itu Ibnu Sirin menyanggah pertikaian antara si anak dan si orang yang laki-laki mencari zait, mencari minyak tadi. Lalu suatu ketika kata Ibnu Sirin, kata Muhammad Ibnu Sirin, wal qadhiminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, yang artinya orang yang bisa menahan marah dan memaafkan manusia, Allah suka kepada terhadap dirinya. Kemudian kata si laki-laki ini, a'anta tabi'ul zait, apakah kamu menjual minyak? Na'am, kata si Ibnu Sirin ini, ya saya menjual minyak. Samanuha, berapa harganya? Samanuha asyratu darahim, berapa? 10 dirham. Bayangin, 4 kali lipat sampai 5 kali lipat. Orang yang jual pertama 50 dirham, sedangkan kepada Ibnu Sirin jualannya 10 dirham. Kata Ibnu Sirin, gak apa-apalah, walaupun sedikit keuntungannya. Itu Ibnu Sirin, wah ini mahal, kalau gitu saya beli dua si laki-laki ini. Setelah itu datang ada orang nyapa Ibnu Sirin, assalamualaikum ya Ibnu Sirin. Waalaikumsalam, dijawab oleh Ibnu Sirin, ya Abdurrahman. Nanti kata si Abdurrahman ini, sampean wahai Ibnu Sirin, wahai ulama besar, nanti jangan telat ke masjid. Insya Allah, kata Ibnu Sirin, nanti saya ketika adzan sudah di masjid. Suatu ketika si laki-laki ini bertanya, ngapain di masjid? Seorang pedagang itu ngapain di masjid? Lalu kata si yang Abdurrahman ini, beliau tidak hanya hadir di majelis ilmu, bal mudarris, bahkan beliau pengajar. Ya, suatu ketika di majelis ilmu yang kita nih banyak terangkan beliau, man hamma bihasanah, tentang kebaikan, wa man hamma bisayyi'ah, barang siapa yang mencita-cita dengan kejahatan, ila akhiril hadis. Sampai sana kata si Ibnu Sirin, adakah yang bertanya tentang mimpi? Ana ya sayyidi, saya wahai sayyidi. Suatu ketika ada orang yang bertanya, wahai tuan, wahai muallim, ini saya ada mimpi pernah kayak mengumandangkan azan. Lalu kata yang di belakang, wah ini sama nih mimpinya nih, kurang lebih saya memandangkan azan juga. Lalu ketika itu, apakah wahai Ibnu Sirin, apakah dalam satu mimpi bisa ditafsirkan dengan yang sama? Kala, tidak, kata Ibnu Sirin. Tidak. Kenapa? Karena adapun yang pertama, kata Ibnu Sirin, aku menafsirkan
biqaulihi subhanahu wa ta'ala wa adzin fin nasi bil haji. Ini orang nanti bakal naik haji yang pertama. Kenapa kata mereka? Karena ada alamat sholah, ada alamat soleh di mukanya. Jadi kelihatan Ibnu Sirin, oh ini soleh kah atau tidak? Ini soleh kah enggak nih? Kelihatan. Jadi adapun yang pertama, insya Allah nanti kamu akan berhaji. Adapun yang kedua, ta'al kata Ibnu Sirin, kemari. Setelah kemari, innaka lasarik, sesungguhnya engkau wahai pencuri. Tafsirnya beda. Dalam satu mimpi sama mengumandangkan azan, tapi Ibnu Sirin berdalil tsumma adzana muadzin ayyatuhal air innakum lasarikun. Kemudian ada seorang penyeru bahwa kafilah ini seorang pencuri. Jadi berdalil sama azan. Orang mimpi azan sama, tapi perbedaannya alamatus shalah wa alamatul la shalah. Ada alamat yang mukanya bagus, ada yang kelihatan yang pina kurang bagus. Ini seorang Ibnu Sirin ini ketika setelah itu beliau pulang ke rumah karena ibunya sayang. Akhirnya beliau beli zait, lagi beli minyak, akhirnya tidak bisa membayar, bertotal 40.000 dirham. Akhirnya beliau dipenjara. Ketika di penjara beliau mendengar kabar duka bahwa Anas bin Malik telah meninggal dunia. Ketika di dalam penjara, Anas bin Malik mewasiatkan kepada beliau bahwa Ibnu Sirin nanti yang memandikannya. Tetapi karena Ibnu Sirin sedang berada di dalam penjara, beliau nggak bisa kecuali dengan izin beliau sama hutangnya ini lunas atau bisa dituntut dikeluarkan. Cerita singkat tentang Ibnu Sirin. Qala, beliau berkata, kanu yata'allamunal huda. Dulunya mereka para sahabat maksudnya. Dulunya para sahabat yata'allamunal huda, belajar adab, belajar perangai, belajar budi pekerti. Kama yata'allamunal ilma, sebagaimana mengajarkan ilmu. Jadi beliau dulunya para sahabat, kata Ibnu Sirin, belajar adab itu seperti harusnya lebih daripada ilmu. Kata Buya Yahya itu lebih daripada ilmu. Kenapa? Ilmu bisa dihafal dan lain sebagainya. Seharusnya adab itu dipraktekkan. Kama yata'allamunal ilma, sebagaimana mereka dulu para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, belajar adab itu seperti belajar ilmu. Wa an Hasanil Basri radhiyallahu anhu qala, daripada Imam Hasanul Basri radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, in kana ar-rajul la yakhruju fi adabi nafsihi as-sinina thumma as-sinin. Ada seorang laki-laki, kata Imam Hasanul Basri. Imam Hasanul Basri siapa? Seorang tabi'in, khairut tabi'in fil Basrah. Sepaling baik tabi'in menurut ulama Basrah, menurut ulama Kufah siapa? Iya, Imam Hasanul Basri. Kemudian Persi Mekah siapa sepaling baik tabi'in? Ialah Imam Atha bin Rabah. Beda versinya. Kemudian kata ulama Yaman, sepaling baik tabi'in siapa? Ya Wais Al-Qarani. Kemudian di Madinah siapa? Imam Sa'dun al-Musayyab, Imam Sa'ad bin Musayyab. Jadi macam-macam versinya, tergantung mereka berada di diaman kotanya. Kota Madinah Sa'ad bin Musayyab, di kota Mekah Atha bin Rabah, kemudian di Basrah, di Kufah Imam Hasanul Basri, paling baik tabi'in. Jadi tabi'in ini, definisi tabi'in sesuatu orang yang bertemu dengan para sahabat Nabi, tabi'in sampai ke bawah. Qala in kana rajul, ada seorang laki-laki, kata beliau, la yakhruju, sungguh keluar dari rumahnya. Ngapain keluar? Fi adabi nafsihi, belajar adab atau mencari adab. As-sinina tsumma sinin, bertahun-tahun. Orang dulu itu enggak belajar ilmu dulu, kecuali dia belajar adab duluan. Kenapa? Karena ini adab itu untuk
membersihkan hatinya. Adab untuk seseorang itu bisa mencerna. Makanya ulama-ulama dulu itu ada sampai 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Apa yang diajarkan? Adab saja. Tapi tidak hanya belajar, tapi dipraktekkan. Nah, kalau zaman sekarang kita ilmu dulu. Nah, makanya agak susah. Ilmu dulu yang kita ajarkan. Asinin atau masinin. Jadi yang ada yang penting ya mohon dicatat. Kenapa? Karena Imam Syafi'i pernah berdendang dengan syair beliau, al ilmu sayyid wal